Oke, udah bisa. Ulangin lagi ya. Iya, Kak. Oke, dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di pembelajaran mikro, disusun oleh kami bertiga. Yang pertama, Milda Amalia dengan NIM 858475792. Yang kedua, Nurul Aini dengan NIM 877860391. Dan yang ketiga, Ivana Pemalia dengan NIM 859708357 dengan dosen pengampu Ibu Syarina. Oke, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran ini kami memberikan RPP ini di salah satu satuan pendidikan di SDN 004 Muara Komam dengan mata pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, kelasnya kelas 4 dengan tema penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Alokasi waktu 1 kali pertemuan dengan waktu 2 kali 35 menit. Tahun pembelajarannya 2026-2027. Poin A, ada kompetensi dasar. Ada 2 poin. Yang pertama, mengetahui pengelompokan hewan berdasarkan jenis-jenis makanannya. Yang kedua, menyajikan ciri-ciri dari hewan tersebut dan menyebutkan hewan berdasarkan jenis makanannya. B, tujuan pembelajaran ada 3 poin. Yang pertama, melalui pengamatan gambar atau video, siswa dapat mengidentifikasi jenis makanan hewan dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menggolongkan hewan ke dalam kelompok herbivora, karnivora, omnivora berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan hasil pengelompokan hewan dalam bentuk tabel dengan rapi. C, materi pembelajaran, pengertian dari masing-masing penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. 1. Contoh herbivora atau hewan pemakan tumbuhan seperti sapi, kuda, kambing, dan panda. Yang kedua, contoh karnivora, hewan pemakan daging seperti singa, harimau, serigala, dan buaya. Yang ketiga, contoh omnivora, hewan pemakan segalanya seperti ayam, beruang, dan monyet. D. Metode pembelajaran ada 3, pendekatan dengan menggunakan saintifik, modelnya diskusi dan tanya jawab, metodenya ceramah, interaktif, dan pengamatan penegasan sederhana. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kelima ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yaitu guru menyapa siswa dengan hangat dan menanyakan kabar siswa. Lalu guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa, dan memeriksa kehadiran siswa. Lalu guru menunjukkan gambar seekor kucing dan seekor kambing. Guru bertanya, siapa yang punya kucing atau kambing di rumahnya? Kucing kalian diberi makan apa? Kalau kambing makanannya apa dan kenapa makanannya berbeda? Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini. Selanjutnya ada kegiatan inti, yaitu pemberian rangsangan. Yang pertama, guru membagikan lembar kerja atau LKPD dan menampilkan gambar atau video yang berisi berbagai macam hewan seperti sapi, kambing, harimau, serigala, ayam, dan monyet saat sedang makan. Lalu siswa diminta mengamati ciri fisik hewan tersebut, terutama pada bagian giginya. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama, guru bertanya kepada siswa, berdasarkan pengamatan kalian, apakah semua hewan memakan makanan yang sama? Lalu bagaimana kita mengelompokkan mereka? Yang kedua ada siswa kembali merumuskan masalah, bagaimana pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga ada pengumpulan data, yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, terdiri dari 4-5 orang. Guru menyediakan sebuah kartu yang bergambar hewan dan jenis makanannya seperti tumbuhan, daging, atau keduanya. Lalu siswa mengumpulkan informasi dengan cara menjodohkan hewan dengan jenis makanan yang sesuai berdasarkan pengetahuan siswa atau dari membaca buku IPA.
Lalu ada pengolahan data. Dalam kelompok, siswa mulai mengklasifikasikan hewan-hewan tersebut ke dalam 3 kelompok besar. Yang kedua, siswa menuliskan hasil pengelompokan tersebut ke dalam tabel yang disediakan di LKPD. Selanjutnya ada pembuktian. Setiap kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu kelompok lain memberikan tanggapan atau masukan. Setelah itu, guru memberikan penguatan materi dengan menggunakan istilah ilmiah yaitu herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segalanya. Lalu ada kesimpulan. Guru bersamaan dengan siswa menyimpulkan bahwa berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3 golongan utama yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora sebagai ciri khasnya masing-masing. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Kemudian ada poin ke-6 yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, siswa melakukan refleksi tentang apa yang telah dipelajari hari ini. Kemudian yang kedua, guru memberikan soal latihan evaluasi mandiri. Yang ketiga, guru memberikan pesan moral. Setiap hewan punya peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ada hewan yang makan tumbuhan, ada yang makan daging, dan ada yang makan keduanya. Semuanya saling berhubungan dalam rantai makanan. Poin yang keempat, ada guru menutup kelas dengan doa bersama. Kemudian, poin yang ke-6 ada sarana dan prasarana. Bagian yang pertama, PPT penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yang dibuat oleh guru, kemudian TV proyektor atau smartboard, kemudian lembar kerja atau LKPD singkat, dan yang keempat itu ruang kelas bersih dan nyaman. Kemudian poin G ada soal latihan dan soal pilihan ganda bisa kita lihat. Kemudian di poin yang terakhir adalah penilaian. Nah, di sini yang pertama ada penilaian sikap. Bagian aspek penilaian adalah sikap. Bagian indikator pencapaian kompetensi ada 4 poin. Yang pertama, melaksanakan kewajiban tanpa diingatkan dan menghargai hak teman. Poin kedua, melaksanakan kewajiban dengan sedikit arahan. Poin ketiga, melaksanakan sebagian kewajiban. Poin keempat, tidak melaksanakan kewajiban. Teknik penilaiannya adalah observasi. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Aspek penilaian yaitu keterampilan, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, dapatkah siswa menggolongkan hewan ke dalam kelompok herbivora, karnivora, dan omnivora berdasarkan jenis makanannya dengan baik. Poin yang kedua, menyebutkan ciri-ciri dan contoh dari 3 pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Teknik penilaiannya yaitu lisan atau tertulis atau LKPD. Di sini keterangan benar dan lengkap adalah BL, benar sebagian BS, kurang tepat KT, salah adalah S. Poin yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Bagian aspek penilaian yaitu keterampilan, indikasi pencapaian kompetensi, yaitu ketepatan menyebutkan contoh dan ciri-ciri dari penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Teknik penilaiannya yaitu lisan, tertulis, atau LKPD. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.